Welcome to Home Garage episode 8. Sekali-sekalinya gue ingat ini episode berapa. First of all, emang ada jeda sedikit jauh ya sejak video terakhir sama si Joey. Yes, jadi nama dia adalah Joey, Joey, dari ijo tapi dibalik-balik kan harusnya Joi ya. Tapi biar lebih rapi terus agak kebule-bulean jadinya Joey. Jadi yang berhak mendapatkan masing-masing satu Renya mask dan stiker-stiker perintilannya adalah, congratulations to you guys, you got the name right. Kalian bisa baca pikiran gua, atau bisa jadi kalian hoki sih, tapi ya intinya this is for you guys. Jadi guys, yang akan kita garap hari ini adalah seperti gue sudah bilang di video pertama si Joey, video revealnya, rantainya itu udah parah banget. Jadi udah berisik, linksnya udah banyak yang mati. Nah itu juga partly why kemarin pas gue ke puncak itu, yang video yang gue naik X-Max sama teman-teman Om Leo off-road itu, gue nggak pakai dia, padahal yang lain pada bawa moge semua. Salah satu alasannya adalah ini, karena dengerin aja, udah kayak gitu gue ngeri banget putus di jalan, dan jalannya kan agak jauh. So gue memilih untuk pakai Ruby aja biar aman. Rantainya mau kita ganti pakai apa? RK chain. Jadi ini 520 yang UW ring, serinya 520 MRU, warnanya green dong. Jadi belinya di mana rantainya? Tentunya di Iron Horse. Ini jadi si rantainya itu dia berwarna hijau guys. Jadi gue bisa bayangin aja nanti di si Joey itu bakalan lucu banget tuh, green on green. Oke, jadi seperti Renya dulu, motor orange, rantai orange. Kali ini gue mau rantai hijau, motornya juga hijau. Motor hijau, rantainya hijau, ya gitulah guys. Toolsnya kita bakal pakai apa hari ini? Mari kita lihat. Jadi hari ini kita akan jajal si Tekiro Chain Remover Tool guys. Ini gunanya untuk ngelepas rantai. Jadi rantai kan ada mata-matanya tuh. Ini dia itu buat ngedorong si mata rantainya itu keluar biar rantainya tuh lepas, terus diganti baru guys, begitu ya. Jadi video hari ini hijau sekali ya, toolsnya hijau, toolboxnya hijau, rantainya hijau, motor juga hijau. Gue lupa tadi, harusnya gue pakai kaos hijau juga ya. Jadi Curlep ini intinya untuk melepas rantai yang sistemnya sudah revet guys, yang paten. Jadi bukan yang pakai kayak apa yang ngomongnya tuh yang pin gitu, yang kayak biasanya itu ditemuin di motor-motor yang cc lebih kecil. Karena kalau yang besar-besar lebih butuh rantai yang kuat biar umurnya awet lah. Nah sejujurnya gue butuh bantuan dari anak-anak Iron untuk pasang ini. Jadi sebenarnya gue ini lagi nunggu towing buat si Joey naik base towing ke Iron Horse, terus nanti dikerjain sama mereka. Karena kebetulan gue di bengkel juga pakai tool yang sama. Jadi this home garage will be a little bit different karena yang ngerjain bukan gue, tapi ya gue tetap share useful info for you guys. Oke, jadi kita lagi nunggu towingnya sekarang. Habis itu si Joey mau berangkat ke Iron Horse. Oke guys, jadi towingnya udah datang, best towing. So mau dibawa ke Iron. Sampai ketemu di Iron, Joey. Thank you very much, best toy, mantap. Nanti kita videonya lanjut di sana juga ya guys, seperti home garage yang kemarin. Oke, si Joey sudah sampai di Iron dengan selamat. Thank you best towing. Ini rantainya, kita nambah tools hijau juga. Ini gerinda. Nanti gue jelasin. Ini bukan buat motong rantainya, tapi nanti gue jelasin. Terus ya kebetulan di Iron pakai Tekiro juga. Cuma sudah lumayan lama, jadi ya nggak sebersih yang di rumah ya. Ininya juga lebih gede dari punya gua di rumah nih. Nah, kita mau pakai si Tekiro Chain Remover. Ya loh, di sini ada juga. Jadi lagi-lagi ya, punya gua belum pernah dipakai, yang di sini sudah berkali-kali dipakai. Jadi motornya mau dikerjain sama si Dewa lagi, kayak si Ruby kemarin. Bye bye rantai menjijikan dan hello rantai hijau, mantap. Oke
Oke guys, jadi si gerinda itu nanti bukan buat motong rantainya, tapi untuk nipisin matanya itu loh. Nah, karena kalau langsung didorong pakai yang alat tadi chain remover itu, dia lumayan berat karena rantai-rantai kayak gini tuh very strong. Jadi dikikis dulu, terus nanti baru didorong pakai si Tekiro-nya tadi tuh. Jadi ini mau langsung dikerjain, kita tinggal nunggu aja. Gini kan enak, home garage-nya dikerjain orang. Manji, mantap. Jadi home garage kali ini agak sedikit curang ya guys, karena yang ngerjain bukan gua. By the way, ini gua udah sempat potong rambut, jadi rambutnya beda dari part 1 videonya. Nggak sabar lihat Joey pakai rantai barunya, biar bisa digaspol juga. Dari kemarin juga gue jujur agak nahan untuk pakai dia karena kondisi rantai yang sudah mengenaskan sekali. By the way, di iron ini ngerjainnya di depan situ karena biar nggak backlight. Kalau dikerjain di sini nanti ngelawan cahaya, videonya jadi jelek. So, on proses si Joey. Nah, begini guys posisinya setelah sudah digerinda ya. Jadi udah kayak kemakan lah bagian mata yang nongolnya. Terus sekarang mau didorong pakai si Tekiro chain remover toolnya guys. Jadi dimasukin begitu. Ya. Dia diputer. Yang as di tengahnya itu ngedorong mata rantainya untuk keluar. Nah, ini bisa dilihat agak butuh effort karena memang rantai-rantai gini seperti gue bilang tadi lumayan kuat sekali guys. Nah tuh, rantainya udah buyar. Terus ini tinggal rantai yang lamanya kita sambungin ke rantai yang baru di kabel tis, terus diputar biar dia ikut langsung duduk di gear setnya. Nggak ada obeng, bakal lucu banget nih. Rantai hijau, motor hijau, mantap. Tuh ya guys, jadi rantainya disambungin matanya, habis itu diputar. Ini sebenarnya common knowledge sih, cuman mungkin ada yang tidak tahu, jadi ada tips untuk ganti rantai lebih mudah. Nah loh, hijau guys, ini sudah kebayang sedikit bakal kayak apa tuh. Hai, hijau-hijau lucu banget. Oh ya, by the way, rantai-rantai ini tuh biasanya panjangnya 120 links. Jadi untuk motor-motor sport kayak gini biasanya ada harus motong beberapa mata, biasanya 3 mata. Tapi tiap motor beda-beda karena posisi gear belakang dan gear depannya itu berbeda-beda. Oh ya, ngomongin gear set, gue yakin pasti nanti ada yang nanya, kok ganti rantai gear setnya nggak diganti sekalian? Karena gue perhatiin gearnya masih aman banget. Gear Kawasaki itu kuat sekali. Gear R-nya itu baru mau gue ganti sekarang setelah almost 50.000 kilo, 48.000 kilo itu. Jadi si Joey ini kilometernya baru berapa belas ribu, belum ada 20.000. So masih aman banget, tapi berhubung rantainya kondisinya sudah mengenaskan, makanya rantainya duluan yang kita ganti guys. Kira-kira begitu sih. Oh ya, terus partly kenapa gue nggak ngerjain di rumah, karena sebenarnya gerindanya sih ada di rumah, cuman kan berisik terus ngeganggu tetangga gitu lah, jadi nggak enak. Sebenarnya mah biar lu aja yang masang. Terima jadi guys, mantap. Ini guys, jadi dia lebih berapa mata tuh? 2 ya? 3 ya? Dia lebih 3 mata. Jadi yang 3 ini mau dipotong, terus nanti yang tengah dipakein link yang dapat dari si RK-nya. Tuh mau ditandain dulu, terus mau di gerinda maning kalau di sini. Jadi ini prosesnya diulang lagi guys. So 2 mata yang ini bakal dihalusin, terus nanti didorong lagi pakai si Tekiro chain remover toolnya. Tuh nggak sabar ngap. By the way, ini yang bertanya-tanya putih-putih ini ya apa? Kayak lubrikasian bawaan rantainya gitu. Jadi nanti habis dipasang biasanya dilap jadi mulus. Nah ini juga dapat buat si mata yang penyambungnya ini. Lihat itunya dong, apa ringnya, coba lihat. Nah jadi rantai-rantai itu ringnya macam-macam guys. Kalau yang ini tuh UW ring tuh lihat.
jadi dia teksturnya berbeda gitu. Ada lagi X-ring, ada lagi O-ring, ada bahkan yang nggak pakai seal rantai. Cuman itu biasanya buat race karena dia umurnya nggak sepanjang rantai yang ada sealnya. Ya itu beda-beda teknologi baru yang apa? Gimana ya? Ya intinya ada yang lebih bagus, ada yang lebih ini, tapi harga juga menyesuaikan, begitu guys. Begitulah kira-kira spare part atau modifikasi motor juga rata-rata memang kayak gitu. Ada harga, ada barang. Oke guys, sudah terpasang, sudah terpotong maksudnya rantai yang lebihnya. Terus tinggal dipakein si mata penyambungnya ini nih. Cuman dia dilubrikasiin dulu pakai itu yang dapat tuh susu kental manis ya. Dikasih ke si sambungan rantainya. Biar dia nggak kering. Soalnya rantai kering itu ya tidak baik. Geraknya nanti nggak mantep. Ini dia sealnya dapat 4 biji ya, buat 2 di luar dan 2 di dalam. Terus dipasang di bagian belakangnya. Nah rata-rata big bikes tuh pakai rantai yang kayak gini guys. Jadi yang dia tuh di apa ibaratnya permanen gitu. Kalau yang pakai cetekan gitu, yang kayak biasa buat mungkin motor-motor 150 cc, mungkin kalau dipakai di sini kurang, maksudnya nggak sekuat ini gitu loh, nggak sekuat yang model rivet. Jadi umurnya juga mungkin nggak sepanjang itu, udah keburu putus. Nah kalau rantai-rantai gini tuh awet sekali. Nah ini yang luarnya juga dikasih lagi tuh, cerot. Habis itu sealnya dipasang. Terus tinggal dipasang yang tutupnya itu kayak ibaratnya dipres gitu, sampai dia udah nanti diukur pakai sigmat. Yang link lainnya sama yang link nyambungan itu jaraknya udah sama. Kalau gitu berarti sudah aman, sudah siap gaspol. Oh ya guys, sedikit info moge-moge Kawasaki itu Ninja 6,5 IR6 Z800 rantainya itu 520 dari bawaan. Jadi sama kayak 2,5 cc nih, CBR gini-gini juga rantainya 520. Nah dimana sport bike lain, merek lain ya, misalnya CBR, Honda, Yamaha R6 itu mereka masih 525, which is masih tebel. Nah kalau Kawasaki Ninja 6,5, ZX636, Renya Z800, ZX6R itu dia sudah 520. Baru Z900 itu balik ke 525 karena mungkin torsinya terlalu besar ya. Sama yang 1000 cc nya 525. Kalau zaman dulu 1000 cc ada yang pakai 530, tapi itu udah tebel banget ya, lumayan jadul. Jadi rantai-rantai baru sekarang udah lebih kuat, jadi bisa dikasihin yang lebih kecil. Nah jadi rantai itu semakin kecil ukurannya, maksudnya bukan jumlah linksnya ya, tapi ukuran tadi 520, 525, 530. Terus ada yang kecil buat motor 150 cc itu rantainya 428, atau mungkin kalau race dikecilin lagi sampai 415, itu geraknya akan lebih luas. Cuman gearnya juga harus sama ukurannya, karena kalau nggak bakal ngeplek. Maksudnya bukan ukuran jumlah matanya ya guys, tapi ketebalan gearnya. Jadi 520 gear setnya juga ukurannya 520 gitu. Atau mungkin ada big bike misalnya Z900 nih dari 525 mau dientengin ke 520. Ini kayak case-nya Om Leo kemarin di RSV4 nya pas pasang OZ di sini. Nah itu dia downsize dari 525 ke 520 rantainya dan juga gear setnya. Jadi biar geraknya lebih luas segala macam, tapi intinya gear set itu harus seukuran, kalau nggak bakal bisa masuk plug. Begitu guys, info buat kalian. Rantainya sudah kepasang, ini sekarang lagi diukur. Jadi jarak links yang bawaan yang sudah nempel itu ditempelin sama pabrik, sama link yang barusan kita pasang itu harus sama guys. Jadi dia nggak lebih masuk, apalagi lebih keluar dari si links lainnya gitu. Nah ini rantainya sudah kepasang aman guys. Ini lagi dilapin yang gue bilang tadi, biar lebih enak dilihat. Nah, the last thing to do is kita setel jarak ban belakangnya supaya rantainya nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu kendor juga. Jadi setelannya itu seberapa, tiap motor itu biasanya ada stikernya di sekitaran sini lah. ZX6 itu ada di swing arm, ini ada di tutup rantai.
Ini kalian tinggal lihat aja dan kalian ukur. Jadi roda dimundurin, slack rantainya jarak mainnya itu nanti tinggal diukur kira-kira sudah pas atau belum. Karena kalau terlalu kenceng, dia tensionnya terlalu tinggi, nanti dipakai apalagi motor kayak gini torsi gede kan, dipakai terus nanti takutnya putus di jalan. Rantai putus itu ngeri loh, gue pernah lihat motornya kenalan putus, ngeplak ke depan rantainya karena crankcase-nya pecah, gila. Karena memang putaran itu kan gila banget tenaganya. Dia putus, crankcase-nya bolong guys, pusing dah. Nah jadi kita menghindari hal itu terjadi. By the way, ini rantai yang lamanya. Ih, udah parah banget. Udah bekarat segala macam dah. Nih. Ih. Makanya nih, dengan rantai baru kita siap gaspol kemana saja. Ini lagi di style guys rantainya. Jadi dimundurin pakai ini, bautnya dikencengin, nanti dia ketarik ke belakang, as rodanya. Terus make sure, ini kan ada tandanya nih, make sure kiri dan kanan itu sama ya guys. Karena kalau nggak itu nanti rodanya duduknya miring begini atau ke kiri ya. Jadi ya pada ngerti lah pasti. Terus oh ya guys, jadi seputar gear set dan ukuran-ukurannya tadi, kadang itu ditulis di gearnya, kadang ya, tapi ini enggak nih. Bawaannya tuh The Sunstar Japan. Ini cuman matanya aja 46 mata. Ketebalannya nggak ditulis di situ. Cara pertama kalian bisa Google, misalnya Ninja 650 gear set size atau sprocket size. Nah, cuman di rantainya biasanya tuh ada tulisannya guys. Nah, ini dia. Nih. 520 MRU itu yang nama kode RKC-nya tadi. Di rantai bawaannya tuh juga ada guys. Nih. 520 VE. Kebetulan bawaannya merek DID ya. Jadi kalian harus giat mencari aja, pasti ada jawabannya. Nah, ini kira-kira sudah aman guys. Rantainya udah nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kendor juga. Nah tuh lihat tuh, rantai baru seger, geraknya enak, set, hampir nggak ada suaranya. Dibanding sini kemarin udah keretak. Nah ini tinggal dikencengin as rodanya. Terus ini guys, jadi ini kan chain adjuster ya. Ini tuh baut ada dua, memang ada tujuannya. Jadi kita sering nemuin di iron, bautnya tinggal satu, yang baut luar itu sudah hilang. Jadi dipakai jalan terus kan geter. Lama-lama yang ini kendor juga, copot, jatuh di jalan. Kadang malah sampai tutup ininya tuh hilang. Nah ini tuh fungsinya, jadi kan yang ini untuk ngatur jarak maju mundurnya, yang ini untuk ngunci bautnya. Jadi sampai dia nggak bakal kena getaran tuh, nggak bakal lepas gitu. Jadi always make sure ini bautnya, murnya dua-duanya ada. Rantai sudah mau kelar. Terus gue juga sekalian, gue sudah sebut ini juga di video reveal, spakbor ini mudguardnya mau gue lepas. Gue nggak mau pakai Toyota ID karena jadi terlalu pendek, jadi terlalu racing. Padahal motornya bukan motor balap, cuman kita lepas bagian gedenya ini aja nih. Nah itu jadi lebih slim, cuman yang segini doang sampai plat nomor, pasti lebih ganteng nih. Coba kita lihat nanti ya. Nih guys, modifan pertama menurut gue, owner Ninja 650 atau Z250. Dilepas aja nih mudguardnya. Cuma bakal lebih nyiprat sih, tapi tuh lihat tuh, wah jauh lebih ganteng kan. Cuman dilepas itunya doang, jadi lebih seksi. Gimana gitu? Mantap sekali. Alright guys, jadi Home Garage episode 8 sampai situ dulu. Si Joey udah kelar diganti rantainya, jadi dia udah siap gas. Next, gue bakal pasang knalpotnya apa? Tungguin aja video mendatang. Jangan lupa subscribe makanya. Semoga juga dari Home Garage ini kalian bisa dapat info soal ganti rantai, apalagi terutama rantai rivet ya. Dan juga tentunya rantainya sudah baru, sudah siap di gaspol. Jadi tunggu aja, next gue pasang knalpot dulu. Habis itu kita pakai riding si Joey ini, karena gue tahu pasti beberapa dari kalian ada yang minta video riding naik Ninja 6,5 si motor begajulan. Balance dewa, balance dewa.
Oke guys, kalau begitu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. I thank you for watching. Until next time.